Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Loseng tidak mengetahui sebelumnya bahwa arus hangat di tubuhnya disebut Hongmeng Tianggang. Karena setiap kali ia dipukul, Hongmeng Tianggang perlahan mengalir di tubuhnya, membuatnya sangat nyaman dengan perasaan hangat. Jadi Loseng selalu menyebutnya sebagai arus hangat. Setelah mulai berolahraga, Loseng mengerti mengapa arus hangat ini disebut Hongmeng Tianggang. Di bawah mobilisasi naga merah, Hongmeng Tianggang di dalam tubuh mulai mengalir menuju anggota badan dan tulang Loseng. Berjalan merata di setiap bagian tubuhnya, tangan, kaki, kuku, leher, tulang belakang, organ dalam. Setelahnya mereka benar-benar menyebar. Hongmeng Tianggang ini langsung mulai menjadi manik. Kehangatan nyaman semacam itu sepertinya berubah menjadi cairan asam. Loseng pada dasarnya tangguh, belum lagi telah menjadi sasaran daging begitu lama. Toleransi rasa sakitnya jelas merupakan yang terbaik. Tetapi pada saat Hongmeng Tianggang diaktifkan, Loseng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Rasa sakit seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang. Saat ini, rumah yang disewa Loseng adalah milik keluarga biasa di kota Tiangi. Karena rumah ini sudah lama tidak digunakan, dan sekarang konferensi seni bela diri kota Tiangi akan diadakan. Dia dapat menyewanya dengan harga yang bagus. Jadi orang biasa ini secara alami menyewakannya. Anggota keluarga dari keluarga ini semuanya berada di sisi halaman, menjalankan batu giok yang menghadap ke jalan. Setelah rumahnya disewakan, kepala keluarga memberitahu keluarganya bahwa yang menyewa rumahnya adalah seorang pejuang. Dan pejuang ini yang sangat kuat. Jadi apapun yang terjadi, mereka tidak boleh mengganggunya. Bagi orang awam yang tekun, pejuang yang bisa naik ke langit dan bumi, tidak ada bedanya dengan dewa. Oleh karena itu, anggota keluarga tersebut bahkan belum pernah berada dalam jarak 3 kaki dari rumah ini dalam beberapa hari terakhir. Tapi tiba-tiba Loseng melolong keras di halaman, bahkan menyebabkan dinding halaman berguncang. Dan 2 batu bata biru berguling dari sana. Dari pintu belakang toko batu giok, seorang gadis berpakaian hijau muncul. Dia mengambil 2 pecahan batu bata hijau dan meletakkannya di bawah kakinya. Dia melihat ke dalam melalui dinding halaman dan melihat seorang pria muda seusianya memukul terus-menerus ke tanah. Apakah ini prajurit yang cakap? Gadis itu diam-diam bersembunyi di balik dinding dan menatap Loseng yang berguling-guling kesakitan. Sebagian besar orang biasa di kota kiamat menjalani kehidupan yang sangat biasa, kecuali sesekali melihat kereta terbang lewat. Ketika mereka melihat ke atas, serta para pejuang yang terbang di langit, mereka tidak berinteraksi dengan para pejuang yang bisa pergi ke surga dan bumi. Karena itulah gadis itu sedikit penasaran. Dia ingin melihat dari dekat seperti apa sosok pejuang itu. Namun dia tidak pernah menyangka pemandangan ini membuatnya terkejut. Ternyata menjadi seorang pejuang harus menahan rasa sakit seperti itu. Tapi dia tidak tahu rasa sakit yang disebabkan oleh latihan fisik Hongmeng Tianggang melebihi rasa sakit apapun yang dialami Loseng. Karena rasa sakit ini datang dari hampir setiap bagian tubuh. Apakah itu jari, punggung, perut, atau jantung? Setiap tempat terpengaruh penderitaan Hongmeng Tianggang. Jadi Loseng seperti ikan yang melompat dari air ke sungai, terus-menerus menghantam tanah, berharap bisa menghilangkan rasa sakitnya. "Hai, anak ini bertahan lebih lama dari yang kukira," kata Qinglong terkejut. Qinglong berkata, "Jiwanya telah memasuki alam jiwa pertempuran, jadi tidak mudah untuk pingsan." "Begitu, sebenarnya, tapi lebih baik pingsan.
bagaimana rasa sakit seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Cinglong menggelengkan kepalanya. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Anak ini harus siap mental untuk ini. Sesegera terdengar suara teredam yang tidak ada habisnya, karena ubin lantai di aspal dengan papan tulis coklat dihancurkan oleh tubuh Loseng, hancur dan merobohkan pilar batu di halaman kecil. Seluruh orang langsung menabrak sebuah rumah. Dalam sekejap, 3 rumah baris di halaman itu dirobohkan. Segera kepala keluarga mengumpulkan semua anggota keluarganya dan bersembunyi di toko batu giok. Kepala keluarga berkata, "Jangan takut, ini adalah seniman bela diri yang sedang berlatih. Apapun yang terjadi, jangan lihat itu." "Di mana, Bicun?" tanya seseorang. Kepala keluarga melihat sekeliling dan memang tidak melihat putrinya Bicun. Sekarang Bicun sedang berbaring di samping dinding, menatap tajam pada apa yang terjadi di dalam rumah. Ketika seseorang berumur 14 tahun, dia akan penuh dengan rasa ingin tahu. Apakah orang ini benar-benar berkepala perunggu dan berlengan besi? Dinding yang dia tabrak hancur, tapi kepalanya tidak pecah. Tidak ada darah sama sekali. Bisakah seorang pejuang begitu kuat? Keluar! Loseng menabrak ruangan dan akhirnya kembali ke halaman. Jika Loseng menabrak seseorang dengan kekuatan Loseng, pukulan kecil saja mungkin akan membunuh orang biasa. Belum lagi gadis lemah seperti Bicun. Keluar! Dinding halaman kecil dihantam oleh Loseng, yang kebetulan merupakan tempat persembunyian Bicun. Saat ini, Bicun menutup telinganya dan menatap Loseng yang berdebu. Matanya berkedip. Akhirnya pingsan. Bicun menatap wajah Loseng. Setelah pingsan, wajah Loseng yang ganas karena kesakitan perlahan kembali ke keadaan semula. Bicun melihatnya dengan hati-hati beberapa kali, tapi dia berpikir prajurit ini masih cukup tampan. Hanya saja dia kotor, sehingga Bicun mengerutkan kening. Sepertinya dia sedikit tidak toleran terhadap sifat bersih. Jadi dia tiba-tiba berlari menuju ruang belakang. Bicun, Bicun, kembalilah. Kami tidak peduli dengan urusannya. Kepala keluarga melambai padanya di toko batu giok. Dalam keadaan normal, orang biasa seperti mereka tidak boleh ada hubungannya dengan prajurit. Namun Bicun mengabaikannya dan pergi ke ruang belakang untuk mengambil seember air dan beberapa potong kain putih. Kemudian dia membungkuk untuk membantu Loseng membersihkannya. Namun 2 naga asli dalam pikiran Loseng menghadapi gadis manusia dari dunia luar. Tidak ada respon sama sekali karena mereka mendiskusikan topik lain. Lojiu, apakah kamu yakin tebakan Anda benar? Cilong tampak sangat berhati-hati di wajahnya. Qinglong mengangguk dan berkata, "Iya, pemuda ini memang lahir dengan bakat yang luar biasa. Baik itu bakat atau keberuntungan, dia tidak dapat dihentikan. Jadi mengerahkan seluruh upaya kita untuk mengolahnya hanya akan bermanfaat bagi kita. Jadi tidak ada salahnya." Mendengar itu, ekspresi Cilong menjadi lebih serius. Perjuangan hidup di dunia tidak hanya membutuhkan bakat, keberuntungan, dan keberuntungan. Menurut kakak, bukankah dia pernah mengatakan bahwa perjuangan hidup di dunia membutuhkan bakat, keberuntungan, dan bimbingan takdir? Dia salah satunya. Bakat anak ini memang bagus, dan untuk keberuntungannya, seperti yang kamu katakan. Lojiu, keberuntungannya sangat kuat, tapi saya tidak melihat paduan takdir. Qinglong tersenyum sedikit. Anda tidak mengerti ini. Nasib Loseng tidak dibimbing oleh dirinya sendiri. Oh. Cilong menunjukkan ekspresi bertanya-tanya. Qinglong bangun jauh lebih awal darinya dan banyak hal terjadi pada Loseng. Jadi wajar, Qinglong bahkan tidak mengerti. Loseng memiliki saudara perempuan bernama Loyan. Saya pikir panduan takdir Loseng adalah Loyan.
King Long menilai dan kemudian King Long menganalisis upaya Lo Sheng untuk menyelamatkan Loyan. Sejak Lo Sheng mengambil langkah pertama, targetnya telah ditentukan pada Loyan. Setelah dia melalui kesulitan, dia akhirnya mengulurkan tangan dan menangkap Loyan. Tetapi karena tubuh fisik Yin Ungu, adiknya diambil oleh Ciuxi. Dengan kejadian ini, King Long merasa Loyan adalah penuntun takdir Lo Sheng. Ciu tua, ketika Anda mengatakan itu, menurut saya itu sangat mirip. Tapi saya belum bisa memastikannya. Jika seperti yang Anda duga, Ciu tua, Loyan sebagai penuntun takdir Lo Sheng tidak bisa membimbing Lo Sheng di dunia kecil ini. Mata King Long mendengar itu, King Long mengangguk. Inilah sebabnya saya tidak berani menarik kesimpulan. Itu tergantung pada apakah Lo Sheng dapat menyelamatkan Loyan. Jika Lo Sheng benar-benar melakukannya, Loyan sebagai pemandu takdir Lo Sheng kemungkinan besar akan dibawa pergi lagi. Sayang sekali, saya tidak bisa membangunkan kakak laki-laki saya. Jika tidak, dengan kekuatan perhitungan kakak laki-laki, saya pasti bisa melihat apakah Lo Sheng mempertaruhkan hidupnya demi dunia. Kata Cilong dengan sedikit enggan. Hal-hal seperti takdir pada awalnya sangat misterius. Bahkan klan naga sejati tidak dapat memahami hal-hal seperti takdir. Orang pertama yang melihat ini adalah Xin Jingtian. Tetapi Xin Jingtian tidak mengerti apa itu perebutan takdir di dunia. Dia hanya merasa bahwa Loyan sepertinya membimbing Lo Sheng maju. Lo Sheng pingsan saat ini, dan dia tidak tahu bahwa setelah dia pingsan, kedua naga asli itu memikirkan percakapan seperti itu. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia bangun. Saat dia membuka matanya, semburan wangi gadis menghantam lubang hidungnya, dan dia menemukan bahwa dia sepertinya sedang tidur di tempat tidur yang sangat indah. Meskipun Lo Sheng siap secara mental untuk menghadapi rasa sakit akibat latihan fisik, dia tidak menyangka bahwa rasa sakitnya akan begitu tak tertahankan. Meskipun jiwanya telah memasuki alam jiwa pertempuran dan tekadnya telah meningkat beberapa tingkat, namun dia masih tidak tahan dengan siksaan yang tidak manusiawi ini. Jadi dia benar-benar pingsan. Saat ini terdengar suara langkah kaki masuk, tapi itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun sutra hijau yang masuk membawa sepoci teh panas. Gadis ini berpenampilan parubaya dengan poni di kening, mata yang murni, dan langkah yang ringan. Apakah Anda sudah bangun? Gadis itu melihat Lo Sheng bangun, lalu menuangkan secangkir teh panas dan menyerahkannya kepada Lo Sheng. Gadis ini adalah orang biasa tanpa kultivasi apapun. Lo Sheng melirik sedikit, dan kewaspadaannya benar-benar diturunkan. Dia mengangguk, mengambil secangkir teh panas dan menyesapnya. Saya baru saja melihat bahwa Anda sangat kesakitan. Apakah Anda perlu saya meminta dokter untuk memeriksa Anda? Meskipun Bicun tahu bahwa tubuh para prajurit tampaknya berbeda dari mereka, Lo Sheng baru saja sakit, jadi dia ingin mencari dokter untuk memeriksanya. Lo Sheng tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, dokter tidak akan merawat saya dengan baik." "Belum tentu, saya sangat tahu dokter yang kuat di sudut jalan kami. Nama belakangnya adalah Wang. Dia memiliki lusinan dokter dan dia seorang dokter tua." Bicun berkata dengan serius. Gumam gadis kecil itu, suaranya anggun dan jelas, tapi tidak mengganggu. Ketika gadis kecil itu mengatakan ini, Lo Sheng tetap tersenyum tipis dan tidak menghentikannya, tetapi membiarkannya melanjutkan. Namun Bicun juga bijaksana. Di tengah jalan, ketika dia melihat Lo Sheng tidak banyak bereaksi, dia menyadari bahwa dia tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Jadi dia berhenti berbicara dan menatap Lo Sheng. "Anda menyewa halaman ayah saya dan merusak rumah dan lantai di dalamnya. Jadi Anda harus membayar kompensasi sesuai harganya." Lo Sheng menghabiskan waktu lama di halaman kecil. Tak seorang pun dari keluarga Bicun berani keluar. Tapi Bicun melakukannya tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan membantu Lo Sheng membersihkannya.
Ayah Bicun berkata bahwa banyak pejuang yang tidak bermoral dan tidak akan memikirkan gadis manapun yang mereka sukai. Tetapi Bicun memiliki kepercayaan bahwa Loseng di depannya bukanlah orang seperti itu. Sekarang ayah Bicun melihat banyak kerusakan di halaman. Meski tertekan, dia tetap tidak berani membicarakan masalah kompensasi dengan Loseng. Pada akhirnya, Bicun yang angkat bicara. Mendengar itu, Loseng kemudian teringat bahwa dia baru saja menghancurkan beberapa rumah orang lain. Jadi Loseng mengeluarkan selusin batu esensi sejati tingkat rendah dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Bicun. Apakah ini cukup? Batu esensi sisa dari uang kembalian Loseng saat dia membeli bahan. Melihat selusin batu esensi sejati tingkat rendah di depannya, Bicun berkedip, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara manusia dan pejuang, dan orang-orang kecil seperti keluarga Bicun, keluarganya dianggap makmur di kota Tiangi. Makanan dan pakaian untuk seluruh keluarga selama setahun. Semuanya menggunakan emas, dan harganya hanya 1 atau 2 batu esensi jati bermutu rendah. Untuk memperbaiki rumah yang rusak, saya khawatir hanya membutuhkan kurang dari setengah batu esensi sejati tingkat rendah. Selusin batu esensi sejati tingkat rendah. Bagi keluarga Bicun, ini adalah uang yang banyak. Jika ayah Bicun mengetahui bahwa Bicun menolak, dia mungkin akan sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa tidur. Tetapi Loseng tetap menyerahkannya ke tangan Bicun. Meskipun Bicun ingin menolak, tapi setelah memikirkannya, ayahnya pasti sangat bahagia dan akhirnya pergi dengan bahagia dengan batu esensi sejati bermutu rendah ini. Sebelum pergi, dia hanya memberitahu Loseng bahwa di malam hari dia akan mengirim makan malam kepadanya. Ketika Bicun baru saja melangkah keluar, Loseng melompat dari tempat tidur, tetapi dia tidak menyangka bahwa di bawah lompatan ini kepalanya langsung membentur langit-langit yang membuat langit-langit kayu memiliki lubang besar yang terkena kepala Loseng. Ketika Bicun mendengar suara itu, dia melangkah mundur dan menjulurkan kepala kecilnya keluar pintu. Matanya penuh dengan ekspresi aneh. Loseng menyeka dahinya karena malu dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan mengganti barang yang rusak sesuai dengan harganya." Loseng selalu berpikir bahwa arus hangat hanya dapat membantunya memurnikan kotoran di tubuhnya. Langkah pertama untuk memasuki alam rahasia bawaan adalah menghilangkan kotoran dari tubuh fisik dan menjadikan tubuh fisik sepenuhnya murni. Dan setelah memasuki alam rahasia bawaan, setelah memasuki dunia rahasia, arus hangat ini tidak akan banyak berpengaruh padanya. Baru hari ini, Loseng memahami metode sebenarnya yang digunakan oleh Hongmeng Tianggang. Ini juga merupakan langkah pertama bagi Loseng untuk berlatih pemurnian tubuh. Karena penggunaan Hongmeng Tianggang untuk menempa tubuhnya, tubuh fisik Loseng juga mengalami perubahan yang luar biasa. Begitu dia melompat, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan aneh. Kekuatan ini berbeda dari esensi sebenarnya. Dia hanya bisa merasakan adanya kekuatan ini, tapi tidak bisa menyebutkannya. Jadi saat Loseng lengah, dia melompat dan menabrak langit-langit. Ini untuk pertama kalinya saya melatih tubuh Anda membentuk gangguan Anda sendiri. Sekarang Anda layak menjadi Hongmeng Tianggang. Pada saat ini, suara Cilong juga melayang lagi. Gangguan? Mata Loseng sedikit melonjak. Iya, ini adalah metode seni bela diri yang digunakan untuk menghaluskan tubuh. Jelas Cilong. Sistem pemurnian tubuh dan sistem esensi sejati adalah dua seni bela diri yang sangat berbeda. Sejak awal, tubuh fisik ditempa. Setelah melewati tubuh fisik tingkat kelima, keduanya mulai berpisah. Oleh karena itu, para pejuang dari sistem esensi sejati harus memulai pelatihan dari alam rahasia bawaan, dan kemudian itu adalah alam dewa penerangan, alam alkimia ilahi, alam kesengsaraan kekosongan, dan bahkan tingkat yang lebih tinggi. Namun dalam sistem pemurnian tubuh, setelah melewati tingkat kelima dari tubuh fisik,
itu akan mulai melemahkan titik akupuntur. Setelah menahan 108 titik akupuntur di seluruh tubuh, dia mengolah tubuh asli yang bebas bocor. Kemudian pindah ke platform Tao tingkat ke-8, dan kemudian ke platform Sen 9 bintang. Sistem pelatihan tubuh juga merupakan sistem pelatihan yang sangat besar, bahkan lebih lengkap daripada sistem esensi sejati. Jika Anda ingin melatih tubuh dan hukum, Anda harus berusaha lebih keras dan mengeluarkan lebih banyak keringat daripada pejuang lain. Sebelum Anda dapat mencapai sesuatu setelah pelatihan, setelah itu Anda pasti paham betapa sulitnya jalan ini. Kata Cilong lembut. "Iya, saya mengerti." Lo Seng masih berkata dengan tenang, karena dia telah memilih jalannya sendiri. Apakah berlutut atau berdiri, dia akan melanjutkan tanpa ragu-ragu. Melihat ekspresi Lo Seng seperti biasa, Cilong memuji. "Bagus sekali, saya khawatir karakter Anda tidak cukup kuat sebelumnya. Jika Anda benar-benar dapat mempraktekkan hukum dan tubuh, Anda pasti akan menjadi penguasa satu pihak di masa depan dan meraih prestasi, bahkan pencapaian yang tak tertandingi. Sejauh yang saya tahu, orang-orang kuat yang pernah saya lihat, selama mereka mengambil jalur penanaman hukum ganda dan tubuh, mereka jauh lebih kuat dari pejuang lainnya. Karena Anda siap, ayo lanjutkan." "Lanjutkan?" Mendengar kata-kata Cilong, kelopak mata Lo Seng sedikit melonjak. "Artinya, Anda melatih sistem esensi sejati dan mengubah energi sejati menjadi esensi sejati. Sekarang Anda harus mulai merendam titik akupuntur. Untuk meredam titik akupuntur, biasanya Anda harus menggunakan kekuatan guntur dan api. Anda belum mempraktekkan sistem guntur. Untungnya, Anda telah menerima baptisan, hukum dan memahami hukum, api tingkat pertama, dan juga hukum guntur. Yang terbaik adalah menggunakan api dan guntur murni untuk meredam titik akupuntur," kata Cilong. Lo Seng juga memahami bahwa dia sekarang sedang menyempurnakan tubuhnya, yang berarti dia telah berlatih tinggi dan baru saja melangkah ke alam rahasia bawaan. Jadi Lo Seng kembali ke halaman kecil, duduk bersila, dan seberkas api muncul di depan Lo Seng. Nyala api itu sangat kecil dan tidak terlihat terlalu kuat, tetapi sangat murni, seperti peri api yang berdetak. Pada saat yang sama, sambaran guntur dan kilat lainnya muncul di depannya. Guntur dan kilat itu bersinar dengan cahaya biru, seperti cahaya yang mekar dari safir yang sempurna. Guntur dan kilat kecil juga menyambar. Di bawah sidik jari naga merah, gumpalan api dan sekumpulan guntur dan kilat di depan Lo Seng tiba-tiba terjalin dan bergegas menuju alis Lo Seng, mengalir ke titik akupuntur yang terbesar di tubuh Lo Seng. Ketika api, guntur dan kilat menyerbu ke titik akupuntur, tubuh Lo Seng tiba-tiba bergetar dan kemudian butiran keringat seukuran kacang kedelai mengalir dari dahinya. Rasa sakit pada titik akupuntur tidak kalah menyakitkannya dengan berolahraga. Namun berolahraga akan menimbulkan rasa sakit yang hebat pada setiap bagian tubuh. Sedangkan rasa sakit pada titik akupuntur hanya terkonsentrasi di satu tempat. Dia merasa alisnya seperti ingin meledak dan api murni serta guntur terus menyebar di antara alisnya. Ini adalah ujian besar bagi kemauan Lo Seng. Meskipun nyala api, guntur dan kilat ini adalah kekuatan yang dipahami Lo Seng, pada saat ini keduanya sedang marah di alis Lo Seng. Jadi dia masih harus sangat berhati-hati. Jika dia tidak sedikit pun ceroboh, akan merepotkan jika membiarkan api dan guntur ini menembus pikiran Lo Seng. Jadi dia tidak bisa diganggu sama sekali. Segera dantian Lo Seng berputar perlahan, menopang gumpalan api dan kilatan guntur. Kekuatan guntur dan api terus beredar di sepanjang titik akupuntur Lo Seng di bawah tekanan kekuatan guntur dan api. Titik akupuntur Lo Seng mulai mekar dengan sedikit cahaya keemasan. Setengah jam kemudian, titik akupuntur telah ditempa satu kali
dan cahaya kemasan pucat berangsur-angsur memudar, dan titik akupuntur dianggap telah ditempa. Sebenarnya bukan berarti tidak ada pemurnian tubuh di wilayah tengah. Bahkan ada beberapa sekte kecil yang fokus pada pemurnian tubuh. Setelah melewati alam pemurnian sumsum, mereka juga perlu meredam titik akupunturnya. Dan titik akupuntur juga harus ditempa terlebih dahulu. Tapi untuk meredam titik akupuntur, seringkali dibutuhkan beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi Loseng hanya membutuhkan setengah jam untuk menyelesaikannya. Jadi perbedaan di antara mereka begitu besar, sehingga cukup membuat orang tercengang. Jika para pejuang pemurnian tubuh melihat kecepatan Loseng, mereka mungkin harus menemukan celah di tanah untuk masuk. Kemampuan Loseng untuk meredam titik akupuntur dengan begitu cepat sebenarnya disebabkan oleh banyak alasan. Karena tubuhnya sudah menjadi tubuh senjata spiritual dan jauh lebih kuat dari prajurit lainnya. Lebih penting lagi, dia baru saja melewati Hongmeng Tianggang, jadi seluruh tubuhnya telah ditempa ulang. Meskipun Hongmeng Tianggang adalah hal biasa di mata Loseng, bagaimanapun juga dia akan menghasilkan benda ini selama dia dikalahkan. Tetapi berdasarkan apa yang dikatakan Cilong, bahkan monster tua di dunia besar pun kesulitan mendapatkan Hongmeng Tianggang. Setelah ditempa dengan Hongmeng Tianggang, tubuh fisik hampir mengalami perubahan radikal, sehingga titik akupuntur di tubuh menjadi marah dan efeknya sangat luar biasa. Lebih penting lagi, kekuatan guntur dan api yang dimiliki Loseng adalah kekuatan hukum yang paling murni. Jadi sangat sulit bagi pemurni tubuh di wilayah tengah untuk menemukan guntur dan api yang cocok untuk meredam titik akupuntur. Dan tidak mungkin menjadi semurni api dan guntur di sekitar Loseng. Bagaimanapun, kilatan guntur dan nyala api di luar dunia lebih eksplosif dan sulit dikendalikan. Jadi mereka 100 kali lebih berhati-hati daripada Loseng saat melakukan peredaman. Setelah titik akupuntur pertama dibuka, Loseng beralih ke peredam titik akupuntur kedua. Setengah jam kemudian, peredam titik akupuntur Yintang selesai. Titik akupuntur Tinggong, titik akupuntur Yuyo, diikuti oleh Loseng yang mengeraskan titik akupunturnya satu persatu. Waktu perlahan berlalu dan langit berangsur-angsur meredup. Cahaya merah berkibar di cakrawala, seolah-olah seluruh kota Tiangi dilapisi dengan lapisan emas. Setiap konferensi seni bela diri adalah waktu paling meriah di kota Tiangi, jadi prajurit dari wilayah tengah terus berdatangan. Jika ada lebih banyak prajurit, akan lebih mudah untuk bertarung. Jadi aliansi bisnis dunia juga telah mengirimkan personal tambahan untuk menjaga ketertiban di kota Tiangi. Pada saat ini, awal kabut es yang dangkal melayang tidak jauh dari sana. Neng Yudi dalam kabut es bersandar pada balok atap. Rok panjang berwarna biru muda mengalir ke atap, seperti tirai angin malam yang bertiup, dan roknya terus bergoyang karena angin masuk. Dia sebenarnya sedang mempertajam titik akupunturnya, dan dia melakukannya dengan sangat cepat. Di bawah kabut es, wajah Neng Yudi tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi keterkejutan di mata indahnya masih menembus kabut es. Saat ini, di halaman kecil, seorang gadis mengenakan sutra hijau berjalan menuju Loseng sambil membawa keranjang kecil. Mungkin karena selusin batu es yang sejati kualitas rendah itulah, ayah Picun mendapat keuntungan besar. Jadi dia segera mengirim juru masak terbaik di daerah itu untuk menyiapkan makanan lezat sebelum membiarkan Picun mengantarkannya. Sudah waktunya makan, kata Picun sambil tersenyum tipis. Loseng juga berhenti meredam titik akupuntur. Sebenarnya ada 108 titik akupuntur, jadi tidak sulit untuk meredamnya dalam satu tarikan nafas. Lagi pula dia telah berlatih untuk waktu yang lama, jadi Loseng juga merasakan rasa lapar. Picun dengan cekatan meletakkan makanan di keranjang kecil, membuka, mengambil piring makanan satu persatu, dan memberikannya kepada Loseng.
Tidak jauh dari situ, mata Neng Yudi selalu terfokus pada Bicun. Bicun hanyalah seorang gadis dari keluarga biasa. Dia berpenampilan setengah baya dan bisa dibilang sebagai gadis cantik. Namun dia tidak bisa dibandingkan dengan Neng Yudi. Melihat pemandangan di depannya, Neng Yudi merasakan sedikit rasa iri di hatinya. Sebagai seorang pejuang, dia telah berjuang untuk mencapai puncak sepanjang hidupnya. Bahkan jika dia ingin berhenti, dia tidak bisa menahannya. Namun Neng Yudi adalah seorang wanita. Selain bertanggung jawab atas seluruh istana Yundian, dia juga harus fokus pada kultivasi dan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya agar berdampak ke alam yang lebih tinggi. Tapi dia juga ingin berhenti sesekali dan menikmati ketenangan seperti itu. Mungkin fluktuasi suasana hati Neng Yudi saat ini membuat Loseng merasakan sesuatu. Ketika Loseng menggigit potongan ikan, matanya tiba-tiba melihat ke tempat Neng Yudi berada. Apakah ini ilusi? Loseng tertegun sejenak. Dia baru saja menyadari bahwa seseorang sedang memata-matainya. Apakah tulangnya sangat keras? Bicun bertanya dengan aneh saat melihat tingkah Loseng. Tapi bagaimana Loseng bisa terjebak di tulang ikan? Jadi mendengar kata-kata Bicun, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah makan, Loseng terus meredam titik akupuntur. 108 titik akupuntur ditempa satu demi satu di bawah guntur dan api Loseng, dan kecepatan penempaan menjadi semakin cepat. 4 hari kemudian, Loseng telah meredam semua titik akupuntur. Setelah itu, Loseng pergi ke kota Tiangi untuk membeli sejumlah senjata misterius dan menggunakan api hitam untuk menghasilkan esensi Tianyan. Karena setelah dilatih oleh Hong Meng Tianggang, fisik tubuhnya telah banyak berubah dan tubuhnya dapat menahan lebih banyak kekuatan sisik naga. Jadi dia perlu menyerap lebih banyak esensi Tianyan untuk menerangi lebih banyak sisik naga. 3 hari lagi telah berlalu. Hari ini tiba-tiba terdengar suara genderang di kota Tiangi, dan suara genderang tersebut merambah ke setiap sudut kota Tiangi. Mendengar suara genderang, semua prajurit memahami bahwa konferensi seni bela diri yang diselenggarakan oleh Aliansi Bisnis Dunia akan segera dimulai. Kota Tiangi sangatlah besar. Jika orang biasa ingin berjalan melintasi seluruh kota Tiangi, dibutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Kota Tiangi ini sendiri setara dengan negara kecil, namun suara genderang itu terdengar jelas oleh semua orang di kota Tiangi. Itu genderang besar vitalitas langit dan bumi. Akhirnya dibunyikan. Konon, stick drum yang digunakan untuk menabuh genderang besar vitalitas langit dan bumi ini beratnya 50.000 kilo. Kebanyakan orang tidak bisa menabuh genderang ini. Drum vitalitas langit dan bumi menyerap vitalitas langit dan bumi sepanjang hari. Setiap kali dipukul, vitalitas dalam drum tersebut dapat menyebar di kota Tiangi. Semuanya, ambil nafas lagi untuk memperpanjang hidup Anda. Ketika Loseng mendengar suara drum, dia seperti merasakan kegelisahan dan vitalitas langit dan bumi mengalir ke wajahnya. Karena vitalitas langit dan bumi yang begitu kaya dapat dengan cepat diserap oleh para pejuang untuk diubah menjadi esensi sejati yang dapat dianggap sebagai manfaat yang diberikan kepada kota Tiangi oleh Aliansi Bisnis Dunia. Hari ini adalah hari di mana konferensi seni bela diri diadakan. Jadi Loseng meninggalkan halaman kecil tempat dia berlatih dan pergi ke konferensi. Dia bergegas bersama Federasi Umum Aliansi Bisnis Dunia. Aliansi Bisnis Dunia telah mengatur arena kompetisi konferensi seni bela diri. Pada saat yang sama, mereka juga memperkirakan jumlah prajurit yang datang untuk menonton dan juga mengatur platform tontonan sepanjang 2000 kaki. Platform tontonan ini dibagi menjadi 12 lantai. Jika semua kursi terisi, dapat menampung ratusan ribu prajurit untuk menonton. Ketika Loseng pergi ke aliansi umum, Loseng dikejutkan oleh para pejuang yang kuat.
Saat itu masih pagi dan anjungan pengamatan sudah dipenuhi oleh para pejuang. Sekarang apa yang terlalu banyak prajurit di wilayah tengah? Istana Awan dan beberapa murid sekte kelas 2 di bawahnya yang berjumlah jutaan dan sekte Roh Kekosongan memiliki puluhan juta murid. Belum lagi jumlah murid di wilayah tengah, ada sekte kelas 3 dan kelas 2 yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini ratusan ribu prajurit yang datang untuk menonton konferensi seni bela diri, hanya 1/10 ribu dari mereka. Tiket untuk menonton konferensi seni bela diri ini, satu batu esensi sejati berkualitas tinggi. Teriak seseorang di antara kerumunan. Lawson sedikit terdiam untuk tiket batu esensi sejati kelas atas. Karena itu terlalu mahal, jadi ratusan ribu prajurit terbang untuk menonton. Karena tiket yang begitu mahal, Lawson tidak tahu bahwa aliansi bisnis dunia punya cara yang baik untuk menghasilkan uang. Atau para pejuang ini terlalu kaya. Lawson tidak tinggal lama dan berjalan menuju arena kompetisi. Berhenti! Jika Anda ingin menonton konferensi seni bela diri, silakan pergi ke sana. Seorang diakon dari aliansi bisnis dunia menghentikan Lawson. Dia akan melihat bahwa Lawson hanya berada di tingkat keempat dari alam dewa penerangan. Dan tentu saja dia tidak akan berpikir bahwa Lawson memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Lawson tersenyum dan berkata, "Tidak, saya di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri." Mengikuti konferensi seni bela diri? Dia akan tiba-tiba tertawa. "Teman, tahukah Anda di mana tempat ini? Jelas-jelas Anda ingin cari masalah." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.